Shalom, selamat berjumpa kembali dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama saya Leo Sumampo. Dan saya Fitri Sumampau Sitorus. Baik, malam ini pembahasannya nih, kalau bagi saya agak berat nih ya. Dan mungkin kita belum masuk kategori golongan ini mungkin ya. Saya Belum. rasa ya, karena apa judulnya pada malam hari ini? Lansia takut mati. Lansia takut mati. Nah, ini memang sepertinya satu kalimat yang sepertinya biasa aja, tetapi kalau kita berada dalam kategori ini, ya mungkin ini bisa menjadi satu pemikiran dan pergumulan ya. Apakah para Ya. lansia itu takut mati? Betul. Nah, kita akan mendengarkan penjelasannya yang akan dibawakan oleh narasumber kita ya. Iya. Namun sebelumnya kita akan membaca ayat tema yang terdapat di dalam Mazmur 23 ayat 4. Ayat tema terdapat dalam Mazmur 23 ayat 4, demikian firman Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, puji syukur atas segala berkat kasih karunia Kau berikan pada kami. Pada kesempatan ini kami dapat berkumpul kembali untuk mempelajari suatu pelajaran yang penting di dalam acara Obsesi Hati. Berkati semua acara dapat berjalan dengan baik dan lancar dari awal hingga akhirnya. Berkati narasumber kami juga dapat membawakan topik yang mendapatkan tempat bagi kehidupan kami masing-masing. Berkati semua peralatan, kru yang bekerja, dan juga pemirsa yang menyaksikan agar ini dapat menjadi pelajaran penting bagi kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, pemirsa yang ada di rumah, kami selalu mengharapkan apabila saudara ada pertanyaan, khususnya mengenai topik yang akan kita bahas pada malam hari ini, jangan ragu-ragu kirimkan pertanyaan saudara ke media sosial pada Hope Channel Indonesia, baik Facebook, YouTube, atau mungkin yang lain, atau di call center dari Hope Channel Indonesia yang ada di layar kaca Anda nomornya ya. Baik, kita akan langsung saja menyapa narasumber kita yang ada di North Carolina, Amerika Serikat. Shalom, Pendeta dan Ibu Kutaraf. Pendeta dan Ibu, selamat pagi. Dan Fitri. Selamat malam di Indonesia. Selamat pagi dari Selamat North Carolina. pagi di sana. Nah, memang judul malam ini sangat cocok dibawakan oleh narasumber kita ya. Karena narasumber kita sudah memasuki kategori ini ya. Betul. Jadi pembahasan ini pasti para pemirsa yang ada di rumah yang mungkin juga kategori lansia akan lebih tanda kutip percayalah karena narasumbernya memang sudah masuk kategori itu. Jadi kita langsung saja mendengarkan pembahasannya akan dibawakan oleh Pendeta dan Ibu Kutaraf. Silakan. Baik, pemirsa yang berbahagia, memang kami mendapatkan usulan untuk pembahasan ini. Jadi kami coba bahas sebab kami tahu banyak juga lansia yang takut mati. Nah, ayat yang telah dibacakan tadi, ia mengatakan bahwa walaupun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Kalau dalam bahasa Indonesia yang dulu dikatakan jikalau walaupun aku berjalan dalam lembah maut sekalipun, aku tidak takut bahaya. Artinya tidak merasa takut, ya, walaupun menghadapi akan kematian. Itu lembah kekelaman itu seperti orang yang sudah koma ya, tetapi tidak takut bahaya. Ya, kenapa? Sebab Tuhan beserta kita. Namun mengapa banyak orang yang takut? Ya. Rasa takut mati pada lansia yang dikenal sebagai thanatophobia bisa disebabkan oleh pengalaman traumatik. Ya, jadi ada satu-satu yang dia alami dulu atau faktor religius. Jika kemasalah ini sangat mengganggu aktivitas sehari-hari, penting untuk segera berkonsultasi dengan profesional kesehatan mental seperti psikolog atau psikiater untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Kok sampai berlebih-lebihan takut matinya, itu harus kita pergi kepada psikiater. Ya, dan masalah ini, ya. Kita harus menyadari bahwa ada orang yang menjalani sisa hidup dengan kekhawatiran menghadapi kematian. Ya. Tetapi ini aneh juga dalam pembahasan kemarin waktu kami ada kumpulan Bible Study di North Carolina ini ada orang juga yang pengen untuk cepat mati.
Jadi seringkali dilandasi oleh perasaan kesepian, kehilangan makna hidup ataupun penderitaan fisik ya, mental dan yang berat ya. Jadi hal tersebut merupakan suatu dinamika ya krisis emosional yang mempengaruhi kondisi psikologis daripada lansia. Nah, mengapa sekarang orang jadi takut mati? Ya. Ya. Orang takut mati antara kekhawatiran dan tidak kepastian. Banyak sekali orang begitu menikmati hidup dan menganggap dunia adalah tempat hidup yang abadi dengan segala kemewahan yang keindahan yang ditawarkan. Tetapi terdapat dua kemungkinan jawaban tentang pandangan kematian yang begitu menakutkan. Ya, tidak rela meninggal dunia, masih mau hidup lebih lama, ya, atau karena kematian yang begitu misterius dengan kehidupan akhirat yang tidak pasti. Habis kita mati mau kemana? Kemana Nah, ini ya? Jadi takutlah mau kemana? Kemudian dia merasa senang dengan kemewahan yang ada atau oleh pada keluarga, anak, cucu dan sebagainya ya. Jadi ya dia khawatir untuk kehilangan itu semua ya. Jadi mungkin itu yang menyebabkan orang itu jadi takut mati ya. Salah satu penyebab takut mati, pengalaman traumatis secara kuat berkaitan dengan pengalaman sebelumnya, seperti orang tersebut pernah terpapar ancaman kematian. Misalnya ada orang yang mengancam dia untuk bunuh dia dan sebagainya. Jadi itu trauma ya, mengingatkan pada masa di mana dia diancam mau dibunuh, mau dibacok dan sebagainya. Itu jadi menyebabkan dia juga takut mati karena itu. Sementara itu faktor agama erat kaitannya dengan klaim agama yang menjelaskan tentang kehidupan akhirat, yaitu surga dan neraka. Ya. Jadi aduh kalau saya mati mungkin saya akan masuk neraka dan sebagainya, itu menimbulkan juga perasaan apa? Takut ya. Jadi Kita harus ingat, mati ketika hidup kehilangan makna, ya. Perasaan ingin mati pada lansia biasanya didasarkan pengalaman hidup yang kompleks, sangat complicated. Apakah pernah diancam, apakah pernah mau artinya menderita persengsaraan. Ya, pengalaman hidup yang rumit dan kesepian membuat seorang merasakan kehilangan makna hidup. Kalau dia lonely ya, sendirian hidup itu, rasanya mau mati aja lah. Ngapain hidup sendirian? tapi tidak sedikit dari mereka yang merasa hidup di dunia tidak ada lagi artinya ya. Dengan tubuh yang rentan ya, beban masalah yang tidak ada habisnya, ya lebih bagus saya mati saja. Jadi ada keinginan-keinginan orang yang ingin untuk mati. Jadi lansia yang ingin mati, ada faktor yang mendorong peningkatan keinginan untuk mati adalah seperti Kalau kronik, penyakit kronik ya sudah lama sekali berlarut-larut, nggak sembuh-sembuh. Rasanya daripada berbaring di tempat tidur minta mati aja lah. ya, Atau kan penurunan fungsi kognitif, nggak bisa dia cara berpikir dengan ya. baik. Kemudian kekhawatiran untuk membebani orang yang dicintainya ya. Jadi oleh sebab dia ya terlalu bertergantung kepada anak ya, kalau perlu apa perlu minta kepada anak atau pada orang lain dan sebagainya. Jadi itu menyebabkan keinginan untuk mati. Atau yang ingin berada di panti jompo ya, tidak ingin berada di tempat panti jompo, jadi penuh dengan depresi misalnya. Ya. Padahal sebenarnya panti jompo itu banyak sekali acara-acaranya yang untuk orang-orang tua yang sehingga orang tidak depresi, tapi ya tidak tahu bagaimana sampai mempunyai image bahwa kalau pergi ke panti jompo itu seperti sudah masuk dalam penjara ya, tidak dikunjungi oleh anak-anak dan tidak ada teman dan sebagainya. Jadi itu nggak mau lah masuk ke situ, lebih bagus saya mati aja. Menurutnya kesehatan mental juga menjadi salah satu faktor yang membuat seorang berperilaku maladaptif, nggak bisa dia adaption. Ya, tidak bisa dia sesuaikan. Menyesuaikan diri ya. Yaitu penyeimbangkan atas pola pikir, emosi atau perilaku tidak sehat dalam mengatasi tekanan hidup. Sudah nggak kuat lagi saya. Lebih bagus saya tidur aja untuk selamanya. Ya. Perilaku ini. Ya, baik. Kemudian satu hal yang sangat penting sekali adalah adanya harapan untuk mengambil peran. Harapan adalah salah satu sumber psikososial yang digunakan orang dewasa untuk mengatasi kesulitan hidup. Ya, jadi kalau seorang punya pengharapan, maka dia tidak mati. Kemudian saat yang sama, ya dia dapat menggunakan akan kehidupan itu dengan sesuatu hal yang bermanfaat. Ya. Bagi lansia, harapan menjadi sumber kekuatan untuk perubahan besar seperti kehilangan pasangan, penurunan kesehatan, serta aktivitas sosial. Itu perlu kita berikan harapan bahwa tanpa juga pasangan,
orang itu masih bisa hidup, ya. Jadi itu memberikan dia pengharapan. Ya, ya harapan berperan dalam meningkatkan kebermaknaan akan hidup pada seseorang. Jadi ada sesuatu yang dia harapkan, ya, ada sesuatu perkara yang lebih baik, ya, ada istilah yang mengatakan bahwa the best is Is yet yet to to come. come. Okay. Terus kemudian pemberian dorongan harapan berdampak besar jika dilakukan oleh keluarga, saudara, serta teman seusia, senasib, dan seperjuangan. Nah, ini sangat penting sekali. Itulah sebabnya orang kalau pergi ke rumah jompo, ya, banyak kan teman-temannya. Nah, itu juga banyak juga bisa exercise Memberikan sama, kekuatan ya, memberikan bersama-sama, kekuatan, jalan ya, sama-sama, ya, ya, teman seusia, ya. ya, Jadi dalam hal ini kunjungan dari keluarga penting sebab kadang-kadang ada orang yang berada di rumah jompo, teman-temannya dikunjungi oleh familinya, tetapi dia sama sekali tidak dikunjungi. Jadi ada perasaan yang tidak menyenangkan. ya. Oke. Selain itu, komunitas peduli lansia dan masyarakat lainnya juga berperan dalam menyemangati dan mengisi ruang hampa bagi lansia yang hidup dan temui di sekitar kita. Perlu support one another. Ya, Jadi kami kemarin berkumpul, ya, saya memberikan pelajaran ke berapa 41 orang, ya, orang-orang Indonesia di North Carolina ini. Jadi kemudian kita makan bersama, cerita bersama-sama, mendukung satu sama. Jadi itu yang bisa menghindarkan akan pemikiran misalnya mau mati. takut mati ataupun pengen mati, ya. Ya, Tetapi dapat, ya, menikmati saja akan kehidupan itu dengan penuh perasaan nyaman. Oke. ya. Baik. Jadi usaha untuk menenteramkan lansia itu adalah satu hal yang sangat penting. Dan siapa yang lakukan? Ya, pendeta atau terapis atau counselor dapat menjadi solusi dan membantu lansia mengatasi ketakutan dan menghadapi perasaan putus asa. Jadi perlu kita diingatkan kembali akan firman Tuhan. Ya, biarpun jalan di dalam laut, di dalam kematian, valley of death, ya, apa itu Dalam kekelaman, lembah kekelaman. aku akan menyertai engkau. Wah, itu benar-benar menguatkan kita yang sudah lansia ini. Jangan takut, ya. Jadi pendekatan dapat berupa memberikan ruang terbuka bagi mereka untuk bercerita tentang perasaan yang dirasakan, ya, Tanpa merasa tanpa dihakimi. untuk yang dihakimi, ya. Okay. Kemudian pemberian terapi untuk menghadirkan ketenangan melalui makanan atau kegiatan yang mereka sukai, seperti meminum coklat panas bersama dengan teman-temannya, merajut, menghias, juga dapat dilakukan agar mereka merasa bahwa hidup di dunia masih berarti karena ada banyak yang menarik yang bisa mereka lakukan. Ya, makanya di rumah jompo itu ada kapsalon, kapsalon untuk bikin seperti ini wanita ini, ya, semua tapi dihiasi rambutnya, jadi dia rasa bahwa dia itu masih bisa hidup, bisa cantik, ya, masih ya. bisa tetap berarti dalam kehidupan, ya. Jadi menyebabkan dia mempunyai pandangan yang lebih positif, ya, lebih positif, dan tidak takut mati, tapi juga tidak ingin mati. Oke, jadi untuk menenteramkan lansia, jadi ada beberapa kegiatan. Misalnya bagi banyak lansia, spiritualitas atau agama memberikan makna dan kenyamanan yang mendalam sebagai bekal dalam menghadapi kematian dan kehidupan di akhirat. Jadi perasaan damai, adanya harapan bahwa satu bakal mati sekalipun hanya tidur saja akan masuk, tetapi waktu Yesus datang akan ada kebangkitan, masuk di surga dan bertemu dengan orang-orang yang mengasihi kita. Jadi ini memberikan sesuatu kenyamanan dari segi, ya, spiritualitas atau melalui agama. Ya, memberikan kegiatan berupa aktivitas spiritual dapat membantu mereka menemukan kedamaian batin. Sebagaimana saya katakan, ya, kita pernah katakan bahwa orang lansia itu banyak bisa dia bergunakan. Apalagi kalau dia mau sukarela, ya, kerja sukarela. Bisa dia isi-isi amplop, bisa dia tolong untuk melayani komunitas dengan isi-isi barang yang mau dibagikan untuk masyarakat, untuk makanan dan sebagainya. Itu memberikan dia satu ketenteraman, ya, rasa damai bahwa biarpun masih tua begini, ya, masih bisa menolong masyarakat, masih bisa melayani. Iya, pelayanan misalnya tempoh hari waktu kami membangun sekolah di
timur ya, di Amarasi, kemudian membawakan rombongan yang termasuk dalam kelompok Maranatha. Dan itu adalah orang-orang yang tua. Tua. Umumnya adalah lansia, tapi mereka bisa ikut membangun akan sekolah tersebut. Ya. Jadi walaupun sudah tua, ibu-ibu, ya bukan ibu-ibu, nenek-nenek, ya, mereka bisa berbuat sesuatu, misalnya membuat makanan. Sementara para laki-laki itu yang bikin yang sedang membangun akan bangunan. Ya. Jadi ada sesuatu perkara yang berarti yang dapat bisa dilakukan. Ya. Terlebih lagi jika dilakukan bersama dengan orang-orang yang senasib dengan mereka, maka hal itu juga dapat meningkatkan kebermaknaan hidup. Semua sudah tua-tua, semua sudah lansia, tapi karena satu masih semangat ya, jadi yang lain pun jadi semangat, jadi tidak akan takut mati. Jadi kita harus melihat bahwa hidup itu mempunyai suatu makna. Sementara kita masih hidup, itu berarti Tuhan masih mempunyai kerencanaan untuk kita. Nah, kita perlu memberikan dukungan kepada lansia, ya. Dan menghadapi fase ini penting bagi kita untuk hadir, mendengar, dan memberikan dukungan moral yang tulus dengan menciptakan lingkungan penuh kasih sayang dan penghargaan agar dapat membantu lansia menjalani masa tua dengan penuh makna. Karena pada waktu akhirnya setiap manusia di usia berapapun ingin merasa bahwa hidup mereka berarti dan dihargai. Jadi kalau ada kumpulan itu ada support system. Nah, support system itulah yang menolong orang sehingga mereka tidak merasa takut mati. Ya. Ya, jadi mempunyai makna dan sementara masih hidup masih berbuat sesuatu. Baik, ada pengharapan untuk para lansia. Ya, misalnya di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi kalau begitu tidak ada sesuatu yang kita khawatirkan sementara kita masih memiliki akan Yesus Kristus, sebab kita mempunyai akan kehidupan. Ya, dan pengharapan adalah sangat penting sekali. Ini adalah ayat penting untuk para lansia. Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman, karena supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jadi pengharapan itu makin lama makin berlimpah-limpah ya. Jadi dan kembali oleh sebab adanya suatu pengharapan tidak ada sesuatu perkara yang harus ditakuti ya. Sesuatu di seberang kematian yang kita ketahui itu hanya tidur sambil menunggu akan datang Yesus yang kedua kali. Jadi kita tidak ada sesuatu yang harus dikhawatirkan. Baik. Salah satu ayat yang sangat penting adalah Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Ya, apa yang diberikan oleh Yesus ya pada hari yang terakhir ya, pada malam terakhir sebelum dia meninggal. Janganlah gelisah hatimu, percayalah akan Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. So aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu, dan aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Wah, ini satu janji yang sangat menghibur kepada kita, bahwa kita tidak perlu takut. Tuhan sudah berangkat ke sorga, menyediakan tempat buat kita, dan tempat yang disediakan itu sangat luas. Tidak kekurangan tempat. Jadi kita tidak perlu. Jangan gelisah, katakan ya. Jangan gelisah. Ya, artinya jangan sedih, jangan takut ya, jangan cemas untuk menghadapi kematian. Sebab Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Jadi ada tempat bagi kita semua ya. Dan besar lagi tempatnya. Ya, itu adalah satu perkara yang sangat luas dan sebagainya. Baik. Nah, kemudian satu poin yang sangat penting juga adalah kita lihat di dalam buku Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Jawab Yesus, Aku adalah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Kita mati itu hanya sebagai tidur. Kan kalau kita kasih tidur anak kita malam-malam kan kita bilang, oke, good night. Kan kita nggak perlu takut. Besok paginya kan dia akan bangun. Nah, begitu juga Tuhan membiarkan kalau kita istirahat itu, maka satu hari kelak waktu Yesus datang akan katakan, bangkitlah. Marilah sama-sama bersama dengan aku pergi ke tempat yang sudah kusediakan. Wah, itu suatu janji yang sangat menguatkan. Jadi Yesus adalah kebangkitan dan kehidupan. Hidup. Ya. Jadi kita harus percaya kepadanya.
Yesus sendiri sudah mati dan dia sudah bangkit dan hidup kembali. Jadi kalau begitu kita pun yang percaya kepada dia tidak perlu takut mati oleh sebab adanya satu kehidupan ya, akan ada satu hari kebangkitan. Baik, ada banyak lagi janji yang diberikan kepada para lansia. Misalnya Yesaya 46 ayat yang keempat. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Luar Wah, biasa, sampai masa tua, tuamu, rambut sampai putih. rambut putih, aku Tuhan. menggendong engkau. Apa Wah. artinya? Ya, itu Tuhan itu tetap bersedia untuk memberikan perhatian, Ya. ya, memelihara kita. Jadi kalau itu apa yang kita harus takuti, ya? Karena sebab kalau Tuhan beserta dengan kita, siapakah lawan kita? Jadi selama kita bersama dengan Tuhan, ya, ada sesuatu, tidak ada sesuatu yang kita harus takuti. Dan salah satu janji yang lain dalam Kejadian 28 ayat yang ke-15. Ini janji yang diberikan kepada Yakub. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. So, aku tidak akan meninggalkan engkau, dan akan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Wah, apa merasa bersyukur Yakub mendengarkan ini, bahwa Tuhan akan pergi kemanapun dia pergi. Wah, ini Luar biasa, pada waktu itu dia sedang kesepian, dia harus tinggalkan orang tuanya, dia merasa punya perasaan bersalah, tidak tahu untuk apa yang dihadapi di masa depan. Jadi dia cemas, ya, cemas untuk menghadapi masa depan, ya. Namun dikatakan aku beserta dengan kamu. Jadi pemirsa sekalian, dalam usia muda ataupun juga lansia, jangan takut, Tuhan beserta dengan kita, ya. Ini hal yang sangat penting. Jadi ingat juga janji Tuhan yang lain dalam Mazmur 92 ayat 12 sampai 15. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batu, tidak ada kekurangan padanya. Mazmur 92 ayat 12 sampai 15. Oke. Apa enggak? Luar biasa, ya. Pada masa muda, tuanya masih berbuah. Iya. Masih bisa jadi berkat untuk orang lain. Nah, ini satu hal yang kita harus ingat. Dalam masa tua, ya, masih bisa berbuah, ya. Jadi dengan demikian tidak perlu kita harus kita harus takut, ya. Kenapa kita berbuah, ya? Banyak hal orang tua sebab sudah punya banyak pengalaman, mereka bisa kasih nasihat kepada orang muda, ya. Dan kalau seandainya, dan banyak juga orang yang sudah tua oleh sebab mereka sudah menyimpan banyak simpanan bisa mendukungkan pekerjaan Tuhan, ya. Baru saja beberapa minggu yang lalu kami berada di Loma Linda, yaitu di satu tempat yang namanya retirement homes, yaitu untuk para orang pensiunan. Kemudian seorang perawat, kebetulan orang Indonesia, bertanya kepada saya, bagaimana ya, ini nenek ini sudah baru saja kirim uang 5.000 US untuk pembangunan gereja di daerah Manado sana. Bagaimana untuk mengadakan pengecekannya? Jadi saya berikan pandangan-pandangan kepadanya, ya, mengenai akan dana tersebut, ya. Nah, coba bayangkan nenek-nenek tua yang sudah jompo, sekali tinggal di rumah jompo, ya, tetapi masih bisa membantu pekerjaan Tuhan oleh sebab dia punya simpanan. Jadi artinya orang masa tua masih Bisa berbuah. ya. Jadi tidak ada yang kita harus khawatirkan. Sementara kita masih muda, Tuhan punya rencana untuk kita. Ya. Dan kalau kita masih hidup, berarti Tuhan masih mempunyai rencana bagi kita. Ya. Baik, kemudian Tuhan terus memimpin sampai kesudahan, ya. Jadi bukan hanya tidak usah takut kepada kematian, tetapi kita lihat, ingat janji Tuhan ini, ya. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai akhirnya pada hari Kristus Yesus. Tuhan sudah memulai pekerjaan dengan kita. Tuhan juga akan Tuhan, ya. Kita bisa mengenalkan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Jadi kalau begitu, ya, Ia yang telah memulai suatu perkara yang baik, Dia akan meneruskannya, yaitu tetap mempertumbuhkan iman kita, supaya kita tetap punya pengharapan, tidak takut akan apapun, ya, dalam masa lansia sekalipun, ya.
Ini hal yang sangat penting. Ya. Ingat pimpinan Tuhan pada masa yang lalu. Jadi masa lansia, kita harus ingat pimpinan Tuhan. Mazmur 143 ayat 5. Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaanmu. Aku memikirkan perbuatan tanganmu. Luar biasa. Jadi ingat ya. Bagaimana Tuhan pimpin Tuhan kita. pimpin waktu bekerja dulu atau bertemu dengan sang kekasih atau akhirnya bagaimana Tuhan memimpin akan pernikahan Anda ya. Kemudian Tuhan memimpin akan berbagai macam kegiatan bersama dengan anak dulu ataupun juga dengan cucu dan sebagainya. Kita harus teringat kepada hari-hari dahulu kala merenungkan pekerjaan Tuhan. Kemudian ada janji yang lain ya. Kita dapat Mazmur 37 ayat yang ke-25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Waduh, ini satu assurance ya, satu jaminan kepada kita bahwa bila mana kita bergantung kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah akan tinggalkan kita. Tuhan selalu akan peliharakan kita. Saja kadang-kadang orang tua pikir, aduh bagaimana ya dengan anak-anak saya dan sebagainya. Jangan khawatir, sementara kita bergantung kepada Tuhan, maka percaya kepada Tuhan, maka anak cucu kita tidak akan meminta sedekah. Baik, kalau begitu apa kesimpulan kita? Banyak lansia yang mengalami banyak masalah emosi, sebagian ingin mati, sebagian juga akan merasa takut mati. Ya, sangat penting bagi kita untuk memberikan lebih banyak perhatian kepada lansia, siap untuk mendengar, memberikan waktu kepada mereka. Pemirsa sekalian, ambil waktu untuk berkunjung kepada famili atau orang tua pada usia lanjut ya. Supaya mereka ambil merasa waktu duduk bersama-sama, bercerita, ketawa bersama-sama ya. Itu yang bisa membuat mereka itu tidak takut kematian, tetapi mereka juga menghadapi dengan penuh sukacita ya, menggunakan hidup itu dengan berbahagia. Kemudian yang sangat butuhkan adalah pengharapan. Sebab pengharapan menyebabkan seorang tidak takut menghadapi apapun dalam hidupnya. Nah, kita tadi sudah baca beberapa janji-janji Tuhan yang sangat indah bagi orang lansia. Sehingga dimanapun engkau pergi, dalam lembah kekelaman pun, aku akan menyertai engkau. Waduh, itu sangat menguatkan. Jadi itu yang kita harus selalu ceritakan kepada orang tua yang sudah tua, sudah lansia, atau siapapun yang di gereja kita yang sudah tua, yang perlu pengharapan. Ya, duduk dengan mereka, dengar cerita, memberikan pandangan dan sebagainya. Baik, ayat Alkitab memberikan pengharapan dapat diberikan agar mereka dapat lebih optimis pada masa lansia. Ya, itu berikan ayat ya untuk menguatkan satu sama lain. Sebab itulah ya prinsip penting yang kita harus ingat. Baik, demikianlah pemirsa sekalian yang berbahagia. Mudah-mudahan orang tua Anda yang lansia tidak akan takut mati ya, atau tidak ingin mati ya, tetapi bisa menikmati akan kehidupan sementara masih hidup ya. Kami juga lansia. Tahun depan sudah 80. Ya. Jadi tetapi boleh bisa menikmati akan kehidupan ya, sementara masih hidup diberikan oleh Tuhan kepada kita masing-masing ya. Baik, kita berikan kepada sesi berikutnya. Baik, terima kasih Pendeta. Terima kasih Pendeta dan Ibu, luar biasa ya pelajaran yang kita dengarkan tadi. Walaupun kita belum lansia, kita merasa sangat terhibur ya dengan pembahasan tadi ya. Betul. Dan saya sudah dengar berapa kali Pendeta Kuntaraf dan Tante Ibu Kuntaraf menyampaikan ayat di Yesaya 46 ayat 4 ini. Saya suka sekali ayatnya. Dan ini pasti sangat menguatkan ini, ya. Bahkan sampai masa putih rambut kita, Tuhan akan menggendong kita. Itu kata-kata itu sangat menguatkan banget itu, ya. Jadi walaupun kita masih belum lansia, tetapi mendengar ayat itu, wah luar biasa. Dan saya percaya pemirsa di rumah juga merasa dikuatkan dan terhibur, terberkati bagi para lansia yang sedang menyaksikan program Obsesi Hati pada malam hari ini ya. Baik, sebelum kita masuk ke segmen yang berikutnya, kita akan mengikuti yang satu ini.
tolong suami Suami saya. ibu sudah tidak dapat diselamatkan lagi. Kami sudah lakukan yang terbaik. Sabar ya Bu ya. Baik, kembali lagi di Obsesi Hati dan kita akan masuk ke segmen yang kedua dengan tema true or false, ya, benar atau tidak benar statement yang akan kita bacakan ini. Ya. Dan kita tentunya akan minta tanggapan dari narasumber kita, Pendeta dan Ibu Kuntara ya, mengenai statement ini apakah dia benar atau tidak benar, ya. Baik, saya akan langsung saja membacakan statement yang pertama, Pendeta dan Ibu Kuntara. Ini true or false nih ya statement ini ya, benar atau tidak benar ya. Takut mati pada lansia adalah hal yang wajar dan bisa diatasi. Nah, silakan Pendeta dan Ibu. Takut mati. Bagaimana? Takut mati pada lansia adalah hal yang wajar dan bisa diatasi. Bagaimana itu? Sudah jelas ya. Ya, dapat diatasi. Kan kita sudah bicarakan tadi bagaimana janji-janji Tuhan itu begitu mulia, begitu menguatkan. Biarpun kita sudah sampai rambut putih pun Tuhan masih bisa menggendong kita. Dan aku akan berserta dengan engkau selama-lamanya. Itu sangat menguatkan. Oke. Luar Memang biasa. sudah banyak dijelaskan tadi ya bahwa bahwa ini adalah benar ya, itu tetapi bisa diatasi, jangan takut ya. Oke. Wajar dan Wajar dan bisa bisa diatasi. diatasi. Baik, kita masuk ke pertanyaan kedua. Semua lansia pasti takut menghadapi kematian. Nah, ini Benar gimana atau ini? tidak benar ya? Bagaimana ini? Jawabnya adalah tidak benar. Tidak semua. Tidak semua ya? Banyak yang mempunyai pandangan yang positif sama sekali ya. Jadi mereka merasa bahwa hidup itu ya harus penuh penyerahan kepada Tuhan, apa saja Tuhan panggil, oke. Maka seperti pengalaman daripada lansia yang dalam Alkitab namanya Rasul Paulus. Dia katakan bagiku ya, Hidup hidup adalah Kristus ya, mati adalah keuntungan. Jadi artinya mati adalah satu keuntungan. Kenapa dia itu artinya berhenti daripada berbagai macam penderitaan yang ada di saat dia kan banyak mengalami kapal pecah lah semua. Apa namanya persecution itu penganiayaan ya. Dia rasa kalau mati ya berhenti daripada semua penderitaan ya, tapi kalau hidup ya adalah untuk Yesus ya. Jadi tidak ada yang perlu ditakuti. Jadi oleh sebab ada yang takut mati, tetapi tidak semua orang takut mati. Enggak semua. Jadi itu adalah not a true statement. Ya, Baik. ya berarti ya. Cuman saya jadi terpikir ini Pendeta dan Ibu. Apakah mungkin ada hubungannya atau korelasinya dengan faktor usia nggak sih ya takut mati ini? Contoh, kalau lansia umur di atas 75 tahun, mereka mungkin udah nggak takut mati lagi karena sudah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Tapi kalau antara 70 sampai 75, mungkin banyak yang takut mati. Atau bagaimana ini Pendeta dan Ibu? Ada hubungan dengan umur nggak ya? Kematian bisa datang kepada siapa saja. Perasaan takut itu banyak juga datang kepada orang-orang yang masih muda. Betul. Ya. Oleh sebab orang bisa dapat kecelakaan ya. Seperti anak kami. Ya, kecelakaan ataupun bisa sakit. Tempo hari waktu masa COVID itu kan banyak sekali orang yang mati dan banyak sekali orang yang takut untuk mati. Apakah orang muda atau anak-anak ataupun juga sama orang dewasa. Jadi masalah perasaan takut tidak tergantung kepada usia, tergantung bagaimana ketergantungan kepada Tuhan. Kalau orang yang punya hidup yang besar kepada Tuhan, maka dalam segala keadaan dia tidak perlu takut. Oke, baik. Secara whatever will be. Ya kan Tuhan, terserah kepada Tuhan. Itu kan ada nyanyiannya. Saya selalu ingat itu. Oke, baik Pendeta dan Ibu untuk jawabannya. Terima kasih. Nah, ini saya akan masuk ke statement yang ketiga. Lansia yang ingin cepat mati
pasti tidak bahagia. True or false nih? Silakan Pendeta dan Ibu. Memang ada poin-poin yang penting. Banyak juga yang takut mati oleh sebab dia sedang berbahagia sekarang ini. Ya. Maunya terus-terus bahagia. Jadi oleh sebab dia mempunyai segala sesuatu, dia punya keluarga, ya kemudian anak cucu, ya yang dia sedang nikmati. Jadi dia takut kalau mati dia akan kehilangan itu. Jadi itu dia punya statement, ya tidak selamanya begitu. Oke, baik. Terima kasih. Ya, berarti tidak, oke, tidak selamanya seperti itu. Statement berikutnya, kesepian dapat memperburuk kesehatan mental lansia lebih cepat daripada penyakit fisik. Nah, bagaimana ini Pendeta dan Ibu? Sepi, kesepian. Ya, lebih dari apa yang terakhir kalimat terakhir? Kesepian dapat memperburuk kesehatan mental lansia lebih cepat daripada penyakit fisik. Loneliness. Ya. Itu adalah hal yang sering terjadi kepada banyak orang, ya. Perasaan sepi, ya, tidak dikunjungi, anak-anak terlalu sibuk, ya. Terlalu sibuk, cucu-cucu tidak pernah perhatikan, ya. Jadi tidak merasakan kasih sayang daripada lingkungan. Itu bisa memperburuk, akhirnya bisa mudah juga dapatkan kepikunan, Alzheimer dan sebagainya. Ya. Itu sangat mengganggu. Makanya sangat penting kepada para anak dan cucu, ya, untuk mengunjungi, untuk selalu berbicara. berkunjung. Kemudian perlunya ada satu asosiasi, ya, ataupun juga kegiatan-kegiatan yang dapat menguatkan satu sama lain sehingga tidak ada perasaan sepi, ya. Jadi kalau penuh dengan kesibukan, selalu banyak kegiatan, ya, itu dengan sendirinya tidak akan ada perasaan kesepian, ya. Makanya paling bagus itu pergi ke orang independent living, ya. Banyak teman-teman, wah di situ ulang tahun dirayakan, sekali sebulan bisa jalan kemana-mana, entah dibawa ke zoo lah atau ke farmers market atau bagaimana. Jadi mereka selalu ada kesempatan untuk bersosialisasi, ada kumpulan sama-sama, dapat menguatkan satu sama lain. Orang tua lansia juga memberikan kesaksian. Kami waktu pergi di Loma Linda itu ada orang yang sudah dibilang bagaimana dia kehilangan anaknya, kemudian kehilangan suaminya, tapi dia tegak. Jadi dia bilang, jadi itu kan menguatkan. Dia bilang dengan memakaikan ayat-ayat itu. Ini menguatkan satu sama lain. Sebab yang main piano pun sudah umur 92 tahun. Jadi kita lihat, waduh. Terus yang nyanyi-nyanyi pun seperti King Harold itu waktu itu nyanyi-nyanyi. Waduh, kayak Voice of Prophecy punya nyanyian Tempoe Doe Loe dulu itu, ya. Jadi kita pun jadi semangat, ya, lihatnya, wah, bukan sudah tua itu nggak bisa nyanyi, dia nyanyi pun biar nggak fals lagi nyanyinya, bagus lagi nyanyinya, terus sambil kasih kekuatan. Jadi itu sangat menolong daripada hidup sendirian, sangat menolong. Oke, baik. Terima kasih Pendeta dan Ibu. Ini satu pengalaman juga di-share, ya, buat pemirsa yang ada di rumah juga, ya. Betul. Baik, statement yang berikut. Nah, ini menarik nih statementnya nih. Jika lansia sudah pensiun, hidupnya pasti tidak lagi bermakna. Nah, ini benar atau tidak benar ini Pendeta dan Ibu? Salah ini. Kami sudah menghasilkan 2 buku sesudah pensiun. Iya. Masih bisa juga kasih obsesi hati, Iya, setiap minggu setiap hari Senin dengan Leo dan Fitri. Hari Jumat malam kami masih mengajar, ya, di gereja. Saya guru Sekolah sahabat, ya. Jadi tetap bisa bermakna, ya, bisa membantu anak-anak yang
yang perlu pertolongan, anak panti asuhan, atau ada juga yang bantuan kuliah, ya. Minta bantuan kuliah. Itu banyak sekali. Ada yang bilang, oh saya sudah nggak ada punya uang untuk makan, bisa lagi kita kasih bantuan kepada mereka. Jadi bukan berarti kalau sudah lansia nggak bermakna. Ini this is a false statement. Oke, baik. Terima Ini tegas kasih. nih ya jawabannya. Betul. Bahwa itu tidak benar ya. Pasti tidak benar. Baik, pernyataan berikutnya, benar atau tidak benar? Ayat-ayat pengharapan dalam Alkitab terbukti memberi ketenangan emosional bagi banyak lansia. Benar Oh, iya. sepertinya ya. Benar. Kita dapat kekuatan. Jadi memang itu salah satu tujuan daripada firman Allah adalah untuk menguatkan iman, memberikan pengharapan, ya. Dan dengan adanya pengharapan maka itulah memberikan kekuatan secara emosional, ya. Oke. Kita yang terus terang saya belum sampai terlalu, ya memang lansia lah, tahun depan sudah 80, tapi mendengarkan bagaimana Tuhan akan menggendong kita, jangan khawatir sampai rambutmu putih. Waduh, kita merasa sangat terhibur ya, bahwa biarpun kita sudah tua, Tuhan akan tetap memelihara kita. Jadi Alkitab itu betul-betul sungguh memberikan pengharapan bagi kita. True statement. Iya, Amin. true ya. Baik, saya kembali disinggung ayat itu, saya suka sekali ayat itu. Itu sebenarnya aplikasi kehidupannya kalau buat saya pribadi, kalaupun anak saya nggak menggendong saya percaya Tuhan pasti akan menggendong saya walaupun saya sudah tua. Jadi saya nggak khawatir. Itu ayat itu sangat banget menguatkan tuh pendeta dan ibu. Saya senang dengan ayat itu tuh. Bagus banget ayat itu. Baik, statement yang berikutnya. Ketakutan akan kematian selalu berasal dari kurangnya iman. Benar atau tidak benar? Silakan pendeta dan ibu. Itu bisa merupakan salah satu faktor. Ya, salah satu faktor. Ya, jadi kurangnya iman sampai mempunyai suatu ketakutan. Sebab kalau orang mempunyai iman, ya, mestinya dia tidak perlu merasa takut. Ya, Alkitab dikatakan bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Ya. Kasih, ya, itu adalah hasil daripada iman kita. Ya, jadi faktor iman itu sangat penting sekali. Ya, namun kita harus melihat juga kepada faktor-faktor yang lain. Ya. Kadang-kadang dalam kondisi yang sakit, kadang-kadang pikiran itu tidak berpikir dengan normal. Ya. Penyakit kronis, tadi kan kita sudah katakan. Ya. Jadi kemudian dia pikir, aduh saya akan mati ini, ya. Dan apa yang terjadi dengan anak-anak saya, ya, jadi dia akan kehilangan akan anak, kehilangan akan cucu. Jadi faktor fisik bisa ikut memberikan pengaruh. Kemudian kadang-kadang dikuatkan lagi dengan, oh saya akan punya iman kepada Tuhan, tidak takut apa-apa. Namun ya ada masa-masa tertentu oleh sebab penderitaan daripada seseorang, ya, bisa menyebabkan dia merasa takut. Ya, walaupun dia seorang yang percaya kepada Tuhan. Jadi kembali, oleh sebab manusia itu adalah makhluk holistik. Ya, jadi dalam keadaan ini maka masalah iman atau spiritual, masalah fisik, masalah mental itu bisa ikut memberikan pengaruh kepada masalah takut atau tidaknya menghadapi kematian. Baik, terima kasih, benar-benar. Baik, kita masuk ke statement berikutnya. Lansia yang merasa hidupnya berarti biasanya lebih jarang takut mati. Benar atau tidak benar? Kayaknya iya ya. Silakan pendeta dan ibu. Dan dengan saja kalau memang dia merasa hidupnya berarti, ya tidak takut, sebab kembali kepada apa yang dikatakan oleh Paulus tadi, ya, mati adalah satu keuntungan, kemudian hidup adalah Kristus. Jadi oleh sebab dia menggunakan hidupnya itu untuk Yesus Kristus, ya, menjadi berkat bagi semua manusia. Jadi dia mempunyai hidup yang bermakna, ya. Jadi apapun yang terjadi, ya, dia tetap, ya, terserah kepada Tuhan. Terserah kepada Tuhan, dan sementara masih hidup dia gunakan waktu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, ya. Kalau mati, ya istirahatlah, istirahat saja. Menunggu sampai Yesus datang bangkitkan kita sama-sama. Yeah. Oke, baik. Terima kasih untuk penjelasannya. Baik, para pemirsa, sebelum menyaksikan segmen berikutnya, kita akan mengikuti yang satu ini.
Kembali lagi dalam program Obsesi Hati. Saat ini kita masuk ke segmen menjawab pertanyaan dari para pemirsa. Dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya akan membacakan pertanyaan pertama dari Emerald. Ternyata mengirim orang tua ke panti jompo itu baik juga ya, pendeta? Karena di situ kan ada banyak kegiatan, banyak teman dan terapis. Apakah memang itu hal yang begitu baik? Apalagi pas juga dengan anak-anak yang sibuk kerja. Silakan pendeta dan ibu. Ya, kita harus tinjau dari berbagai macam segi. Ya, kalau seandainya di rumah itu artinya orang tua yang sudah lansia tinggal sama anak ataupun cucu, ya, dan mendapatkan perhatian dengan baik dan ada teman dan sebagainya, itu adalah satu hal yang baik, ya. Sebab itu memberikan kekuatan dan pengharapan, senang lihat anak cucu dan sebagainya. Tetapi ya, kalau orang tua itu tinggal sendirian, ya, tinggal sendirian, ya, anak-anak atau cucu pun sibuk dengan berbagai macam kegiatan, maka daripada dia hidup sendiri, lebih bagus dia tinggal di Independent living. Saya harus sebutkan ada dua macam, ya, rumah jompo itu. Ya. Jadi ada yang disebut independent living, ada yang memang assisted, ya, living. Ya. Jadi kalau misalnya independent living itu dia masih bisa jalan, ya, masih bisa drive juga, tetapi dia tinggal di kita sebut retirement homes, ya, untuk orang-orang yang sudah pensiun, dan di situ banyak kegiatan-kegiatannya. Kegiatan-kegiatan yang saya sebutkan tadi, artinya Catherine sebutkan, ada kegiatan kebaktian bersama-sama, kumpulan bersama-sama, ada kegiatan piknik bersama-sama. Itu adalah hal yang sangat bagus sekali sebab itu memberikan satu semangat dalam kehidupan, ya. Banyak teman-teman dan sebagainya, makan sama-sama, ya. Jadi kami sempat mengadakan percobaan untuk 4 hari, ya, di 4 days trial. Ya, di Loma Linda. Wah, menyenangkan sekali, makan kumpul-kumpul dan sebagainya. Maka itu adalah sangat bagus sekali, ya. Jadi daripada dia hidup sendiri, ya, memang biayanya cukup mahal juga, tetapi sudah termasuk biaya makan, makanannya vegetarian apa semua, enak. Dan dibawa sampai mau ke dokter pun dibawa oleh, ada transportasi. Mau ke gereja dibawa juga kepada mereka. Mau setir oto boleh juga bawa oto. Jadi memang betul-betul sangat independen, masih bisa berjalan sendiri, bisa mandiri. Tapi di assisted living itu kalau sudah mulai tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Kalau sudah tidak bisa jalan, ya, kemudian hanya di tempat tidur, ya, kemudian assisted, ada orang yang masih tetap menolong ke dia, ya. Kalau misalnya perawatnya ini memberikan kasih sayang dan sebagainya, perhatian dan sebagainya, dia masih lebih bagus daripada hidup sendiri di rumah dan tidak ada yang melayani, ya, tidak ada yang melayani. Jadi ini untuk suatu bahan pemikiran. Tetapi yang terbaik dengan sendirinya kalau dia tinggal di rumah dan banyak perhatian daripada anak dan cucu dan sebagainya. Tetapi kalau anak cucu sibuk dan melakukan kegiatan dia sendirian saja, itu susah, menyedihkan. Itu sangat menyedihkan dan itu bisa menjadi satu proses mempercepat proses kematian. Oke, baik. Oh, ini terima kasih Pendeta dan Ibu, ini jawabannya jelas, ya. Bagus ini kita dengar, ya. Jadi memang ada dua pertimbangan, ya, yang bisa menjadi bahan pertimbangan pemirsa yang ada di rumah, ya. Baik. Pertanyaan yang berikut nih Pendeta dan Ibu. Nah, ini pertanyaan juga bagus juga nih. Apa yang harus kita lakukan pada saat rasa takut mati itu tiba atau datang di pikiran kita membuat kita sulit tidur dan gelisah? Apa yang harus dilakukan nih? Silakan Pendeta dan Ibu. Yang pertama lakukan adalah berdoa. Sesudah itu baca Alkitab, mendengarkan akan firman Tuhan, baca janji-janji Tuhan. Ya. Jadi baca Alkitab, ya, akhirnya dia gampang sekali untuk tidur. Ya. Ya. Jadi atau mendengarkan firman Tuhan. Ya. Jadi kembali diingatkan akan kasih Tuhan yang demikian besar,
pengharapan yang kita hadapi dalam Tuhan. Jadi tidak perlu kita takut. Jadi kalau begitu kita bisa melihat hidup itu masih dapat lebih bermakna dalam hidup kita. Dan dengan sendirinya kalau sudah tidak takut oleh sebab mendapatkan jaminan daripada Ada Tuhan, Tuhan, ya. ya, maka akan lebih gampang untuk tidur. Iya. Nggak lagi perlu risau kan, tidak perlu takut. Makanya yang ayat-ayat Alkitab yang kita tuliskan tadi, yang kita presentasi itu bagus dicatat, dicatat. Jadi kalau nggak bisa tidur, bacalah ayat-ayat itu. Waduh, itu sangat menguatkan, sangat menghiburkan kita, dan kita tidak usah lagi insomnia. Ya. Jadi presentasi ini ada di YouTube, jadi pemirsa bisa dengar Baca. dan berulang-ulang. Iya, bisa dengar dan lihat supaya nggak takut mati. Ya. Luar biasa ya. Bagus. Saya sebenarnya mengerti nih pemirsa ini kenapa dia bertanya seperti ini. Dia takut kalau dia tidur dia nggak bangun lagi besok pagi pasti. Kan orang itu kan manusiawi kan. Benar. Makanya ini pertanyaan saya bilang bagus. Jadi setelah mendengar penjelasan dari pendeta dan ibu, bukan dengan pertolongan Tuhan dia boleh mendapatkan satu jawaban ya. Benar, berdoa, baca Alkitab. Jangan takut kalaupun besok pagi tidak bangun lagi. Karena Janji-janji Tuhan dia sudah ada. berdoa, ya mungkin kunci kerajaan surga sudah di tangannya mungkin ya istilahnya kan. Bagus ini, baik. Baik. Malahan kalau mau dipikir meninggal waktu tidur itu enak loh. Iya, betul. Nggak ada, ya kan, nggak ada pergumulan, nggak ada apa. Dia tidur, good night. Terus habis itu dia tidur, terus habis itu dia sudah, the next thing dia buka mata, sudah dibangkitkan Tuhan. Amin. Wah, sedap sekali itu. Iya, betul. Amin. Kerinduan Oke. kita semua ya. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari Rizky. Selamat malam, mau tanya. Orang tua saya sudah pensiun dan semakin tua dan masih tetap mencari kesibukan. Niatnya sih biar tetap produktif. Tapi kita sebagai anak takut orang tua kami ini jadi sakit atau kecapean karena sudah tua. Takut malah orang tua kami ini cepat mati karena tidak ngapa-ngapain, tapi takut juga kalau tetap produktif malah sakit. Serba salah ini. Gimana pendeta dan ibu? Jangan takut bahwa kesibukan menyebabkan dia sakit. Ya. Yang kita khawatirkan adalah dia akan sakit kalau nggak tidak tahu ada apa-apa. kesibukan. Nggak ngapa-ngapain. Salah satu yang orang tua senang adalah atau yang bisa didapat adalah kalau seorang masih merasa berguna. Ya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang dibuat, ya, kemudian bisa bermanfaat, ya, dan berguna untuk orang lain atau untuk keluarga, maka itu menyebabkan dia punya mental yaitu lebih sehat. Dan mental yang sehat memberikan tubuh yang sehat. Jadi oleh sebab manusia adalah makhluk holistik. Tetapi kalau misalnya dia mentalnya sudah, saya ini sudah tidak berguna, itu justru memberikan pengaruh kepada tubuhnya untuk lebih gampang untuk sakit. Ya. Jadi dia akan susah tidur, saya ini sudah tidak berguna, lebih bagus saya mati saja. Tubuhnya makin lama makin melemah. Jadi jangan takut kesibukan membuat dia sakit. Ini kepada Rizky ya saya katakan, kalau umpamanya dia misalnya ibu ya sudah lansia, kadang-kadang dia lupa. Dia hidupkan api, dia lupa kasih tutup apinya. Itu kita harus awasi. Jangan sampai nanti rumah terbakar ya. Itu aja. Tapi kalau dia masih suka masak, bagus. Itu biar kasih makanan enak-enak. Kami Tapi pun harus ditemanin ya. Ditemanin. Saya juga kalau ada kakak saya datang dari Southern Pines, wah kita main masak-masak, bikin risoles, bikin lemper, bikin sate dan semuanya vegetarian. Wah, senang, semangat, kasih sama cucu-cucu kami makan. Wah, senang. Nanti sebentar mereka datang, Oma dicumik curry puff, Oma dicumik wonton. Wah, senanglah makan sama-sama. Jadi jangan ditahan-tahan, tapi disupervise juga. Jangan sampai terbakar rumah kita. Oke. Baik, pendeta dan ibu, terima kasih jawabannya. Dan saya percaya pemirsa di rumah dan kita semua merasa terberkati dengan pembahasan pada malam hari ini, sehingga membuat kita, ya mungkin juga para lansia yang menyaksikan ini tidak lagi takut mati.
Dan kita sudah berada di akhir acara kita pada malam hari ini, Pendeta dan Ibu. Silakan Pendeta Kuntaraf untuk closing statement-nya. Jadi pemirsa yang berbahagia, ya, mungkin Anda berada dalam kategori lansia seperti kami, ya, tidak perlu harus takut mati. Ya. Tetap punya pengharapan dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, dan mempunyai iman yang bertumbuh, dan lakukanlah sesuatu perkara yang bisa berguna untuk orang lain, untuk keluarga, apakah juga untuk masyarakat. Jadi dengan demikian ini membuat pikiran kita yang lebih sehat, ya, kegiatan kita yang sangat positif, dan kita tidak perlu takut mati oleh sebab kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Tetapi kita justru melihat kehidupan itu adalah untuk menjadi berkat bagi sesama manusia. Ya. Baik, itulah closing statement kita, ya. Berdoa aja. Baik, terima kasih. Terima kasih Pendeta. Kami mengundang Ibu Kathleen Kuntaraf untuk membawakan doa tutup. Baiklah, sama-sama kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan masih kasih kesempatan kepada kami, terutama kami yang sudah lansia ini, untuk memberikan presentasi supaya dapat menguatkan para lansia yang lain supaya jangan takut mati. Biar kami senantiasa selagi masih napas yang Tuhan berikan dapat menjadi berkat bagi sesama manusia, dan juga kami dapat tetap memegang janji-janji Tuhan yang begitu mulia dan begitu indah sehingga kami dikuatkan dan kami tidak akan takut mati. Terima kasih Engkau telah mendengarkan doa kami serahkan ini demi nama Kristus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu. Terima kasih, sampai jumpa ketemu minggu depan. Ya. Baik, demikianlah akhir dari acara kita pada malam hari ini. Terima kasih pemirsa yang telah setia menyaksikan Obsesi Hati pada malam hari ini. Juga kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber Pendeta dan Ibu Kuntaraf yang telah membawakan pembahasan malam ini yang selalu luar biasa. Dan tentunya kepada sahabat-sahabat kami, kru Hope Channel Indonesia yang telah bekerja keras memandu acara ini dari awal hingga akhirnya. Apabila ada kekurangan dari tayangan kami pada malam hari ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi kami percaya dengan pertolongan Tuhan, pembahasan pada malam hari ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Akhir kata, saya Leo Sumampo. Dan saya Fitri Sumampo Sitorus. Saksikan terus Hope Channel Indonesia. Televisi yang mengubah hidup Anda. Tuhan memberkati kita.